Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di negeri Yaman seorang yang bernama Syekh Bajal Khaban. Beliau hidup di Hadramut, Yaman. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, yaitu istri yang cerewet, istri yang suka marah-marah, istri yang suka ngomel-ngomel. Hampir tiap hari apa yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Bajal Khaban tidak pernah benar. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Khaban tidak pernah menanggapi istrinya, tidak pernah menanggapi apa yang diucapkan oleh istrinya. Akhirnya karena lelah, Syekh Abdurrahman suatu ketika pamitan kepada istrinya untuk pergi uzlah, untuk pergi ke satu tempat untuk mengheningkan diri, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena lelah akan omelan dari istrinya. Akhirnya beliau keluar rumah dan sampailah di satu tempat, di satu gua. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam sebuah gua, bertemulah dua orang yang mendahulunya. Dan beliaunya mengatakan, wahai saudaraku, bolehkah aku bertempat tinggal di tempat ini? Bolehkah aku bertempat tinggal di tempat ini? Akhirnya dua orang itu pun mengatakan, wahai saudaraku, tidak apa-apa kau ikut bertempat di tempat ini. Akan tetapi kita harus ada giliran untuk mencari makanan. Maka tibalah hari, berganti hari. Yang pertama, dari dua orang ini akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta makanan kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Kemudian pada giliran orang yang kedua berdoa kepada Allah dan meminta makanan yang diinginkan, minta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama, hari kedua, giliran hari yang ketiga jatuhlah pada giliran Syekh Abdurrahman Bajal Khaban. Ketika itu Syekh Abdurrahman Bajal Khaban bingung. Dua orang ini minta kepada Allah, begitu doa langsung diberikan oleh Allah, dikabulkan. Begitu yang kedua minta kepada Allah langsung dikabulkan. Akhirnya dia berpikir, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya akan berwasilah. Saya minta padamu ya Allah dengan wasilah yang diwasilai oleh dua orang temanku itu. Akhirnya berdoa kepada Allah, tiba-tiba langsung jatuh makanan dari langit. Apapun yang diinginkan, mulai makanan, lauk, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, setelah itu ketiga orang itu berkumpul dan akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Khaban bertanya kepada dua orang itu, wahai saudaraku, doamu begitu manjur. Kenapa kau berdoa kepada Allah begitu cepatnya? Kau minta kepada Allah langsung dikabulkan. Apa dan kepada siapa kau berwasilah? Maka dua orang itu pun menjawab, wahai saudaraku, ketahuilah saya berdoa kepada Allah langsung cepat dikabulkan. Ini saya berwasilah kepada Syekh Abdurrahman Bajal Khaban yang mempunyai istri yang cerewet. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Khaban yang ada di sebelahnya itu merasa, bukankah Abdurrahman Bajal Khaban itu diriku sendiri yang mempunyai istri yang cerewet, yang suka ngomel-ngomel dan tiap hari selalu marah. Ya Allah, begitu tingginya derajat orang yang bersabar terhadap istri yang cerewet. Maka dalam makalah Madrasatul Aulia Fitnatun Nisa, bahwa fitnah istri yang cerewet, istri yang suka ngomel-ngomel itu adalah pendidikan bagi seseorang yang ingin mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa istri
apapun keadaannya itu akan membantu kepada suami. Ketika suami bisa bersabar menghadapi istri yang cerewet, yang suka ngomel-ngomel, yang selalu marah-marah, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim itu membagi orang berumah tangga itu menjadi 4. Yang pertama, orang yang laki-laki suaminya baik dan istrinya baik. Orang yang suaminya baik, laki-lakinya baik, istrinya baik. Ini rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan yang dicontohkan oleh para nabi-nabi seperti Pak Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang lainnya. Ada orang itu rumah tangga, suaminya baik, istrinya jelek. Dan ini dicontohkan oleh Nabiullah Lut alaihissalam. Beliau nabi, tapi istrinya kafir, tidak percaya akan kenabian dari Nabi Lut. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh Rasulullah, utusan Allah. Akan tetapi beliaunya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya istri yang durhaka. Yang ketiga, istrinya baik, istrinya solihah, yang laki-laki kafir, yang laki-lakinya tidak baik. Ini contoh seperti hanya Fir'aun laknatullah alaih. Asyiyah adalah termasuk orang wanita yang solihah, akan tetapi mempunyai suami Fir'aun yang jelas ingkar akan Allah, bahkan dirinya sendiri mengaku menjadi Tuhan. Yang terakhir, orang yang laki-laki jelek dalam rumah tangga itu, yang laki-laki tidak baik, yang perempuan tidak baik. Ini seperti hanya contoh Abu Lahab, Abu Jahal, dan paman Rasulullah yang orang tersebut ingkar akan kenabian, kerasulan dari Rasulullah Muhammad SAW. Abu Lahab sampai disebut di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wamro'atuhu, dan perempuannya, laki-lakinya tidak baik, perempuannya tidak baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.